Iya, halo. Halo, Ya, Kristen atau Islam? selamat pagi ya. Buka kameranya, Rita. Islam. Ya, buka kameranya. Temannya juga Islam di bawahnya. Saya nggak pakai tudung, nggak boleh lah. Nggak ada masalah Dapat. itu. Nggak ada masalah itu nggak ada katanya. masalah. Masalah lah. Nggak ada masalah, Bagi tudungmu kamu itu masalah hatimu, kalau nggak pakai bukan tudung. kepala. Tudung itu bukan kain, tudung itu hatimu, bukan apa namanya, bukan kain ditaruh di kepalamu, tudung itu bukan itu. Miranda, Kamu kapan jangan kau salah masuk Kristen memahami. ini? Kenapa? Kapan kau masuk Kristen? Harus secepatnya masuk Kristen. Langsung logik ikut kata komen ini kamu. Nggak bisa. Silakan Rita. Aku mau nanya sama si RK ya. Apa? Silakan. Kamu tahu nggak apa artinya Tuhan? Tuhan adalah penguasa, penilik. Jadi siapa yang kamu sembah? Tuhan Yesus, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah dia pencipta? Dia termasuk pencipta karena dia adalah logosnya Allah, firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dengan Sang Bapa. Yesus itu diciptakan, bukan Siapa mencipta. bilang dia dilahirkan bukan berarti diciptakan? Nggak, dia itu diciptakan. Di mana ayat Alkitab Yesus diciptakan? Gini, kamu dengar Adanya- baik-baik. Ya, kamu dengar baik-baik, Gini. Rita. Kamu dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Dengar ya. Firman Allah sudah pasti Allah. Ya, dengar baik. Firman Allah sudah pasti Allah. Dilahirkan bukan berarti diciptakan, Kakak Rita. Ya. Jadi gini, firman Allah itu ciptaan Allah bukan? Kenapa aku bisa bilang? Jangan kalau- kemana-mana dulu Kakak Rita, biar Kakak Ukti mengerti. Firman Allah itu ciptaan bukan? Ciptaan? Oke. Jika Kakak Rita mengatakan firman Allah adalah ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman? Apakah sebelumnya Allah sudah punya firman? Bagaimana dia menciptakan jadilah firmanku, sementara dia belum punya firman? Oke, aku nanya balik sama kamu. Jangan kemana-mana. Gini Kakak Rita. Kalau firman itu ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman? Untuk apa dia ciptakan firman? Apakah sebelumnya Allah tidak punya firman? Sehingga dia bilang jadilah firman. Jadi firman itu ciptaan atau bukan? Pertanyaanmu itu membuat aku bertanya kembali. Ngerti apa? nggak kamu? Ya, saya ngerti apa. Apa? Jadi seandainya kamu bertanya dengan saya dan pertanyaan kamu membuat saya bertanya kembali, kamu harus, ya, kamu tahu nggak bagaimana terjadinya kamu bilang itu Yesus Tuhan? Oke. Karena dia diciptakan. Adanya wujud Yesus itu artinya diciptakan. Diciptakan. Sekarang Yes. dilahirkan dengan diciptakan sama atau tidak? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Iya, berarti kamu nggak belajar bahasa Indonesia nih. Gini, dalam syahadat Nisya tahun 325, syahadat Nisya yang pertama, ya, dilahirkan bukan diciptakan. Yesus dilahirkan dari perawan Maria. Ya, sekarang Kakak Rita itu dilahirkan, ya, atas dasar hubungan suami istri, betul? Ya, teruskan. Betul atau tidak? Udah Betul, pasti betul lah, teruskan Oke. aja. Yesus Kristus sehingga kakak dikatakan sebagai ciptaan Allah. Betul? Pasti. Oke. Udah sah Sekarang ciptaan. Isa Al-Masih ya, dilahirkan berdasarkan hubungan suami istri enggak? Oh, jadi sebab itu kamu mengakui kalau dia Tuhan. Karena itu. Gini. Itu Bukan karena cuma itu itu kamu Kakak Rita, mengakui bukan dia cuma Tuhan itu karena Kakak nggak Rita. ada Sekarang gini, ayahnya. Kakak Rita dengar selanjutnya Kakak Rita. Ya, saya kasih logika yang sederhana. Karena saya menjelaskan teologis, mungkin secara teologi Kakak Rita mungkin tidak mengerti dan tidak paham. Tapi saya kasih pemikiran awam. Pemikiran awamnya gini Kakak Rita. Yesus dilahirkan, makanya dia bukan Tuhan karena kamu tidak mau sembah dia. Karena dia dilahirkan, betul? Pastilah. Karena Oke. dia diciptakan. Ya. Oke. Sekarang Allah tidak dilahirkan, Allah juga tidak diperanakan sehingga kamu mentuhankan Allah, betul? RK izin turun RK ya, izin turun saya mau Oke. kerja ya, maaf ya. Oke. Betul? Kakak Rita betul? Betul? Tuhan itu
Gini. Allah tidak diperanakan, tidak pula dilahirkan, Ya. sehingga kamu mentuhankan dia. Betul atau tidak? Ya betul lah. Oke, sekarang. Karena dia bukan. Oke, I got the point. Saya dapat poinnya. Gini Kakak Rita. Yesus dilahirkan bisa membangkitkan yang mati. Karena Oke. Sabar Kakak Rita. Sabar Kakak Rita. Allah yang tidak dilahirkan pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Gimana? Yesus yang dilahirkan, makanya dengar baik-baik. Yesus yang dilahirkan bukan Tuhan. Kata menurut Kakak Rita. Tetapi Ya, bisa membangkitkan orang mati. Nah, Allah yang tidak dilahirkan dan tidak pula diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Satu aja. Allah yang Kakak Rita tuhankan itu, pernah nggak membangkitkan orang mati karena tidak diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati? Ini logika awam. Ada. Apa kisah Nabi yang 6 itu tidur di dalam gua? Saya tanya, kakak bersyahadat 2 kalimat syahadat kakak itu mengucapkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, betul? Oh pasti. Memang Oke, dia sekarang udah Muhammad jelas. dan Allah bisa dipisahkan atau tidak? Beda lah. Beda. Bisa juga dipisahkan. Beda. Karena status Allah dengan Nabi Muhammad bisa itu beda. dipisahkan. Status Allah itu beda. Iya, saya tanya, Allah dengan Muhammad bisa dipisahkan? Bisa? Oke, kalau Allah dengan Nabi Muhammad bisa dipisahkan, bisa nggak 1 kalimat syahadat? Kenapa harus 2 kalimat syahadat? Silakan. Karena Allah menyuruh syarat Islam adalah Kakak, syahadat. saya tidak berniat untuk Bersaksi. menjatuhkan kamu karena tujuan saya di sini adalah mewartakan. Silakan. Jadi kalau kakak jangan memaksakan sebuah jawaban yang kakak sendiri masih bingung, Kakak Rita. Oke, sahnya Islam, Ya. sahnya dia menjadi Islam harus bersaksi percaya karena ada Allah. Kita bersaksi ada Allah dan bersaksi. Jadi bisa dipisahkan atau Nabi tidak Muhammad dengan Allah? utusan Allah untuk Ya, bisa menyampaikan dipisahkan nggak segala dalam syahadat itu bisa perintah-perintah. dipisahkan atau tidak, Kak? Kamu lucu. Saya lagi bercakap, kamu nyerocos. Jangan marah, Gimana, Kakak. Bukan Apa marah, lagi, Kak? tapi Silakan, lanjut. membingungkan orang-orang yang di bawah nanti. Kita Silakan. belum siap bercakap, kamu nyerocos lagi. Ya, makanya Ibu buka kamera, Bu. Soalnya saya di sini kalau nggak buka kamera, agak berat, Ibu. Silakan. Sebab aku nggak pakai tudung kayak mana? Pakai aku dulu mau- tudungnya, Ibu. Pakai dulu tudungnya, biar enak. Pakai tudungnya, pakai baru ngomong. Ntar. Biar enak, Bu, gitu kan. Nanti saya juga pakai kopi ya, biar kayak Umi dan Abi. Ya. Jadi Kakak Rita juga pakai tudung, saya juga pakai kopi ya, biar kayak Umi dengan Abi. Abi ini imamku, mau nggak Abi RK jadi sajadahku? Teman-teman, jadi puji Tuhan, kemarin saya pergi ke Larantuka, teman-teman, dan puji Tuhan, ya, satu perempuan login masuk Katolik. Puji Tuhan ya, praise the Lord ya. Jadi dia sering nonton Bang RK dan lain-lain, akhirnya dia melakukan podcast dengan Bang RK, ya. Setelah kami melakukan prosesi Sabtu pagi, ya, mengantar tua anak, dan puji Tuhan dia bertanya, Bang RK, saya ini dari keluarga Muslim, Bang RK. Tetapi nama saya adalah Francisca. Saya penasaran ketika saya mengikuti prosesi Larantuka Semana Santa. Saya penasaran, sabar ya Kak ya. Saya semakin penasaran dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dan kami melakukan podcast, dia bertanya iman Katolik. Ya, dia bilang, mengapa kamu Katolik? Saya menjelaskan. Dan puji Tuhan, dia mau ikut kata komen. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi informasi ketika saya ke Larantuka, satu orang login teman-teman ya, puji Tuhan. Silakan Rita, buka kameranya Rita. Oke, mukanya ditunjukkan kakak. Silakan. Tafadhol. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya gini kakak. Yesus bukan Tuhan karena dilahirkan, betul? Ya. Oke. Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan, betul? Gimana? Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan. Betul? Iya, betul. Nah, saya pakai logika awam. Ya, Yesus yang dilahirkan bisa membangkitkan orang mati, betul? Bisa aja kalau memang itu Bahkan kuasa dia sendiri bangkit Karena- dari kematian. Karena itu kemauan tuh Allah.
Maaf. Oke, sekarang kalau berbicara tentang kemauan Allah, ya, tentunya anaknya Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad banyak yang mengalami kematian juga kan? Karena sakit dan lain-lain, betul? Aduh. Oke. Pernah Ya, nggak Allah Allah Tuhan, membangkitkan? Coba Kak Rita dengar baik. Pernah nggak Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Setiap nabi Allah itu bagi kuasa lain beda-beda, nggak semua. Ngerti? Oke, jadi apa kuasa Allah lewat Nabi Muhammad? Al-Quran. Saya pun bisa mengatakan Alkitab adalah kuasanya Allah. Kamu tahu nggak? Al-Quran itu segalanya. Kamu tahu nggak? Saya pun bisa mengatakan Alkitab adalah segalanya. Mukjizat yang paling besar Bukan adalah saja Al-Quran. Alkitab, Kakak. Saya mengatakan Alkitab segalanya. Tradisi suci kami gereja Katolik pun adalah segalanya. Magisterium gereja kami Katolik pun adalah segalanya buat kami. Jadi kakak mereka hanya Al-Quran, kami 3. Tradisi suci, Alkitab, dan juga magisterium gereja. Kamu ini bicaranya musim kamu. Ya kan? Saya nggak muter, saya ngomong apa adanya kakak. Jadi apa pertanyaan kakak Nggak. kepada saya? Silakan. Pertanyaanku gampang. Apa? Apa yang membuat kamu bisa menyembah Yesus? Ya, karena Yesus memberikan jaminan hidup dan kekal. Jaminan hidup yang kekal itu di mana itu? Oke. Yohanes pasal 10. Di bumi atau di akhirat nanti? Oke. Yesus mengatakan kepadaku diberi kuasa di bumi dan di surga. Matius pasal 28. Dia punya kuasa di bumi dan di surga. Ketika saya mati, saya punya kepastian akan surga, akan firdaus. Mengapa? Semua manusia pasti mengalami kematian. Dan kematian yang paling fatal adalah namanya kebinasaan di neraka. Jadi mati, binasa artinya di neraka. Mati juga namanya. Nah, semua manusia tidak ingin binasa di neraka, kakak. Semua manusia. Ya, maka dari itu, yang bisa mengalahkan kematian, itu hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Dia membuktikan, dia menunjukkan kepada semua makhluk, kepada semua dunia, kepada semua orang yang ada di dunia, bahwa hanya saya yang bisa mengalahkan kematian lewat kebangkitan. Makanya dalam iman Katolik kami percaya akan kebangkitan dan hidup. Kebangkitan untuk hidup, bukan kebangkitan untuk binasa. Yesus bisa mengalahkan itu. Kamu tahu tak, berarti kamu menghalusinasi terlalu kuat. Saya tidak menghalusinasi, kakak. Halusinasi kamu terlalu kuat. Ngerti kamu? Halusinasinya di mana? Berhalusinasi, Yesus bisa menghidupkan, bisa bla bla bla. Memang fakta sekali sejarahnya aja, pun kamu mengatakan begini. Bahkan fakta sejarah pun mengatakan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Makanya dalam sebuah tulisan dari sejarah dari Flavius Josephus, The Antiquities Itu, of Judaism. gini. Dengar baik-baik, dengar baik-baik, kakak. Ya? Fakta sejarah menyatakan bahwa banyak orang Yahudi mengikuti Yesus Kristus. Kamu kalau udah kalah ngerocos. Siapa yang kalah? Saya bicara berdasarkan data, kakak. Data pun nggak berguna kalau itu Oh, salah. jadi kamu nggak butuh data? Kalau Ya, ada pantas data, kamu percaya dongeng, kakak. Kalau data saja menurut kakak tidak berguna, ya mungkin kakak lebih percaya dongeng yang tidak berdasarkan fakta. Gitu. Apalagi kakak yang ingin kakak tanyakan? Silakan. Kamu tahu nggak apa sih Belum. artinya Tuhan? Tuhan itu penguasa. Penilik. Udah jelas Yesus itu bukan penguasa. Kakak, Hubal pun adalah Tuhan, kakak. Kakak tahu Hubal, patungnya pagan-pagan Quraisy itu pun Tuhan, kakak. Makanya kakak dengar baik-baik. Itu Ya, dengar baik-baik. Hubal itu dari 2 kata. Hu itu dia, Baal itu penguasa penilik. Jadi orang-orang pagan Quraisy menyatakan bahwa Hubal itu adalah Tuhan mereka. Hu itu dia, Baal itu penguasa penilik. Bahkan ada 3 hal, ya, 3 dewa tertinggi pagan Quraisy. Salah satunya Almanat. Almanat ini dewanya pagan Quraisy, kakak. Amar bin Luhai. Jadi orang pagan Quraisy memberikan sebuah gelar kepada Hubal itu sebagai Syamin. Syamin itu yang mulia. Bahkan gelar yang kedua diberikan orang pagan Quraisy kepada Baal adalah apa, kakak? Rahman, pengasih. Jadi Hubal pun adalah Tuhan.
ngawur, halusinasi. Kok halusinasi? Itu sebuah data, Kak. Makanya kalau ada otak mikir. Saya ada otak, makanya saya bertuhan kepada orang yang bisa membangkitkan saya pada akhir zaman. Itu halusinasi. Oke, Nggak kita benar. bicara tentang Kamu halusinasi. terlalu berhalusinasi. Iya, Kamu Kakak. terlalu Saya terima Kakak ucapan Kakak. Sekarang gini, Kakak. Nabi Muhammad pernah membelah bulan atau tidak? Yes. Mana Ada itu datanya? dalam Al-Quran. Ada itu dalam Al-Quran. Cuma saya nggak ada Al-Quran di sini. Tapi ada Siapa di yang dalam menyaksikan dia membelah bulan? Al-Quran. Banyak. Siapa? Ada. Oke, bulan itu dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Ya. Nggak seluruh Oke. dunia sih. Masa bulan-bulan tidak dilihat oleh seluruh dunia? Nggak. Iya. Nah. Maksudnya Amerika yang melihat terbelah, bulan atau tidak? Yang bekas terbelahnya Ya, saya itu tanya, nggak semua Amerika orang melihat bisa bulan melihat. atau tidak? Ya pastilah. Oke, Aduh, Amerika. pertanyaanmu jangan kayak gini. Yang fokus saja. Ya, dengar dulu. Ini kita lagi bicara. Iya, Kakak Rita. Dengar baik-baik dulu, Kakak. Dengar dulu, Kakak Rita. Ya. Tatap dulu mata saya. Kalau Amerika itu melihat bulan, pada abad ke-7, saat Nabi Muhammad membelah bulan, Amerika itu ikut menyaksikan nggak? Bangsa Amerika ikut menyaksikan nggak bahwa bulan pernah terbelah di abad ke-7? Ada salah seorang, ada saintis, ada pergi Saya ke- nggak tanya saintis dulu. Kalau saya tanya orang Amerika memberikan sebuah pernyataan bahwa bulan pernah terbelah di abad ke-7 atau tidak? Pernah? Nah, mana pernyataan dari orang Amerika, pernyataan dari orang Malaysia, pernyataan dari orang Afrika bahwa bulan pernah terbelah di abad Ada. ke-7? Mana? Mana Yang datanya? penting di dalam Al-Quran kami Yang udah penting jumpa saya imani surat saja. itu. Bukan imani saja. Terbukti adanya Al-Quran itulah mukjizat. Kamu tahu nggak, setiap ayat, setiap surah dalam Al-Quran ada gunanya. Contoh Oke. Al-Fatihah. Contoh Al-Fatihah saja. Kami tanpa baca Al-Fatihah sholat tidak sah. Jadi Kamu kita tahu tak apa? Kamu tahu tak arti Al-Fatihah dalam surah Al-Quran? Nah, silakan. Ya, dia merangkumi semua. Bagaimana itu? Di dalam surah Al-Fatihah itu merangkumi semua hidup di bumi ini. Dia merangkum semua, termasuk merangkumi seluruh yang ada di dunia ini. Yes. Oke, termasuk bumi itu bulat. Gimana? Bumi bulat. Apakah Kamu termasuk percaya? bumi itu? Apakah surat Al-Fatihah merangkumi bahwa bumi ini bulat sesuai perkataan Ibu? Jadi pikiran kamu bumi bulat atau leper? Ya, bumi itu bulat lah, masa datar sih? Ya kalau menurutmu bulat, ya udah bulat. Ya, Al-Quran bisa menjawab segala sesuatu? Yes. Oke, Semua. surah berapa? Semua udah lengkap. Udah Iya. lengkap itu di Al-Quran itu udah lengkap. Iya. Sekarang saya tanya. Ya, kalau bumi itu bulat, tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulat. Kalau ada, saya mualaf, Bu. Saya langsung mempoligamikan Ibu. Gini ya. Ini dalam Kita dua langsung ke KUA kalau memang- sekarang, beneran. Kalau memang betul-betul kamu mau Kakak. tahu tentang Allah, Ukti. tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang Ukti. kehidupan dunia, Ukti. ya. Kamu baca satu persatu coba dalam isi Al-Quran. Pasti kamu otomatis Ukti. masuk Islam, betul. Aku warning kamu. Ukti, Kalau memang betul kamu, ya kan? Kalau memang betul kamu, gini Ukti. Saya minta surah berapa yang menyatakan bumi itu bulat. Gitu. ada di dalam Al-Quran. Iya, coba tapi surah berapa? saya Kalau tidak bawa ada, mana Al-Quran surahnya? sekarang. Saya tak ada Al-Quran sekarang, jadi Ya saya udah, mau kalau buat gitu nggak silakan bisa. tanya aja iman saya lah. Kalau nggak bisa nunjukkan data, tanya iman Nggak saya bisa, silakan. nggak bisa iman saja. Al-Quran sudah menunjukkan itu adalah memang. Iya, kalau Al-Quran bisa menunjukkan, silakan Anda tunjukkan datanya. Memang kalau kamu tanya data sekarang ini memang nggak mungkin saya pergi Bilang beli Al-Quran. Kamu nggak ada Al-Quran di rumah? Di rumah nggak ada. Aduh, kenapa kamu jadi orang Islam di dalam rumah saja tidak ada Al-Quran? Karena Al-Quran ada dalam HP aku.
Al-Quran itu bahasa Arabnya, ada bahasa Arabnya nggak? Ada di dalam HP. Ya aku udah, itu tunjukkan. Al-Quran, sekali dengan terjemahnya. Tapi kan ini HP-nya kan aku. Oke, saya yang tidak tunjukkan. pakai. Ibu yang Gimana ngomong aku saja, surah bukanya? berapa? Ibu yang ngomong, surah berapa? Di dalam Al-Quran itu ada 300. Saya nggak tanya 300, saya tanya Jadi- surah berapa, jadi saya ayat nggak- berapa? Kalau kamu tanya ayat, Nggak kalau tahu. kamu tanya Ya udah, dengan imani saya, saja, imani saja. nah, itulah kamu. Kamu itu kalah kamu itu. Kok kalah? Kok kalah? Ya udah, apa yang mau kau tanyakan kepada saya, kakak? Oke, aku jelaskan dengan kamu ya. Apa mau dijelaskan? Silakan. Kamu mau melihat Tuhan? Saya mau melihat Tuhan. Saya Ya. udah lihat Tuhan saya. Itu Iya. itu palsu, bukan. Itu bukan. Saya udah lihat Tuhan saya. Di mana kau lihat Itu- IR lihat Tuhan saya? Setiap hari Minggu saya melihat Tuhan saya lewat Ekaristi. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itulah itu namanya halusinasi. Ya kalau itu halusinasi ya nggak apa-apa kakak. Saya akan berusaha dengan sebaik mungkin agar kakak pun bisa melihat Tuhan di dalam Ekaristi. Aku gampang. Aku gampang bagaimana melihat Tuhan. Ya bagaimana kau mau melihat Tuhan? Dengan adanya bumi dan dengan kita ini semua itu berarti adanya Tuhan. Ya sekarang iblis Dia menciptakan kamu, dia menciptakan bumi, dia menciptakan Oke. aku. Oke, Itulah. sudah itulah kakak? Tuhan. Sudah? Hmm. Oke. Kalau Yesus itu diciptakan gimana Iya, kamu? dengar baik-baik kamu dulu mau- kakak. Dengar baik-baik gini kakak. Bagaimana kamu bisa Iya, kakak dengar menyembah baik-baik dulu Rita. yang Kakak Rita dengar dulu diciptakan? kakak Rita. Dengar dulu. Kami menyembah yang menciptakan. Iya, Kami dengar menyembah dulu saya omong. yang Dengar baik-baik gini kakak pencipta. Rita. Sebelum kakak lahir, iblis sudah ada kata belum? Udah? Iblis sudah melihat Ah, bahwa adanya gini ya. alam semesta atau belum? Aku bilang sama Jangan kamu. kemana-mana dulu. Kita Dengar ini- dulu kakak Rita. Dengar kita- dulu kakak Rita. Dengar dulu kakak Rita. Aku Sebelum kakak ada, iblis sudah ada terlebih dahulu. ada. Oke, iblis sudah melihat terlebih dahulu bahwa adanya bumi dan alam semesta. Bahkan iblis bisa adalah roh yang bergentayangan. Ya. Dia bukan bergentayangan, iblis. Kamu Oh, jadi salah. iblis. Nah, sekarang iblis menuhankan siapa? Iblis menuhankan Allah. Oke, udah. Udah. Saya tanya ulang lagi, iblis menuhankan siapa? Allah. Ya udah. Jadi apa salahnya? Ya nggak salah, udah silakan. Imani saja. Tuhan iblis itu Allah. Allah itu Ya iblis udah kau. Tuhannya iblis adalah siapa? Tuhannya iblis adalah siapa? Kamu tahu tak? Kamu Ya, tahu Tuhan. tak kenapa kita ini di bumi? Tahu nggak kamu? Tuhannya iblis itu siapa? Kamu tahu nggak? Tadi Tuhannya iblis siapa? Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu. Saya ingin tahu tadi Tuhannya iblis siapa? Makanya kalau kita bicara satu-satu kamu jangan melawan saya. Dan saya nggak melawan kamu. Ketika kamu berbicara aku nggak melawan. Ya udah. Ketika aku berbicara kamu melawan. Jangan baper, Ukti, jangan baper. Tuhannya iblis Gimana siapa? solusinya kalau kamu udah? Kamu silakan. dengar dulu. Kamu Ya, saya dengar dulu ini. ceramahku. Dengar dulu. Kamu tahu nggak? Kalau sama Ukti gemas ini kita gini aja. Enka, kamu. Oke, lanjut. Kamu tahu nggak? Nggak tahu, kamu belum omong diciptakan? soalnya. Ya, Gimana? kenapa kamu diciptakan dan kenapa aku diciptakan? Oke. Kenapa bumi diciptakan? Mau saya jawab? Nggak usah, kamu nggak usah jawab. Aku Kenapa aja saya bagi diciptakan? ceramah sama kamu. Untuk memuliakan dia. Karena Memuliakan Allah dia itu di dalam Tuhan kita, karena Allah Yesus mau Kristus. menciptakan Nabi Muhammad. Karena Allah apa? Kenapa kamu diciptakan? Kenapa aku juga diciptakan dan bumi semua? Karena Untuk Allah memuliakan itu siapa? mau menciptakan Muhammad. Ya, sekarang maaf ya. Tujuan Nabi Muhammad diciptakan apa? Untuk menyampaikan risalah. Apa isi dari risalahnya? Aturan, semua aturan ada dalam Al-Quran. Semua aturan ada di dalam Al-Quran. Yes.
Aturan Oke. hidup, aturan bagaimana kamu mau makan, aturan bagaimana kamu bersapa dengan sesama manusia, aturan bagaimana kamu berkomunikasi dengan hewan, manusia, semua. Sabar, aturan untuk berkomunikasi dengan antara hewan dengan manusia maksudnya? Oke, kalau kamu contoh kamu berjumpa dengan Oke. hewan, Aturan tentang kamu sunat tidak boleh ada nggak? menyakiti, kamu tak boleh, itu ada aturannya itu. Iya kakak. Aturan tentang sunat ada nggak? Ada? Di mana? Surah berapa? Di dalam Satu ayat Al-Quran tentang ada sunat dalam semua. Al-Quran. Cuma Silakan. kamu jangan bertanya dengan saya, karena saya nggak bawa Al-Quran sekarang. Kamu Oh, jangan bertanya. jadi hanya mau Karena saya tidak menghafal seluruh Al-Quran. Jadi Saya hanya mau mengkritik saya RK baca di sini. dan hanya saya mau baca mendakwa Al-Quran RK di sini. dengan terjemahnya, tetapi saya tidak mengingat. Saya baca, tapi ketika saya membaca, saya menemukan Apa yang kau temukan? segala perintah, bagaimana sopan santun, bagaimana dengan Oke. rumah tangga, bagaimana Sekarang dengan gini, sekarang gini, tetangga. kita bicara tentang sopan santun Itu ya. lengkap di dalam Al-Quran, itu lengkap. Iya, sekarang kita bicara tentang sopan santun. Ya, agama kakak mengajarkan kasih sesamamu manusia enggak? Pasti. Oke. Ada nggak dalam ajaran Al-Quran. kakak mengajarkan Jangan kamu untuk tanya, oh buka ini, oh buka itu. Enggak, gini kakak. Saya udah Kalau berkali-kali dengar saya dulu bilang, saya kakak, nggak dengar. ada Saya yang bukakan. Ajaran kakak mengajarkan tentang kasihilah sesama manusia? Pasti ada. Ada. Oke. Ada nggak ajaran agama kakak mengajarkan tentang kasihilah musuhmu? Kasih musuh. Kasihilah musuhmu. Tidak ada kakak, hanya Kristen yang ajarkan itu. Kalau musuh itu tergantung bagaimana dia memperlakukan kita. Kalau di dalam Al-Quran berlaku. Ya udah. Dalam Al-Quran berlaku. Ya udah, silakan. Kalau memang itu berlaku, apakah bisa lakukan itu kepada saya? Ikut rumusnya dulu. Gimana apa? Nggak semua musuh bisa dibunuh. Nggak semua musuh bisa disayangi. Nggak semua Kan saya musuh kufur bisa- nggak? Saya kufur nggak? Menurut kakak saya kufur nggak? Selagi kamu tidak merugikan saya, buat apa saya bunuh kamu? Itu. Makanya Yesus, oke, saya terima pendapat kamu. Ya, pendapat kamu memang ya masuk di akal saya. Ya, saya terima karena memang pandangan alim ulama pun seperti itu. Tetapi gini, saya tidak akan membantah karena itu keimanan kalian. Ya, tetapi perlu Anda tahu. Ya, Yesus Kristus mengajarkan gini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tidak mau lebih lanjut karena saya takut dikatakan penistaan agama dan lain-lain. Saya hormati keimanan kamu. Tetapi perlu Anda tahu, agama lain boleh mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi satu agama, hanya satu kepercayaan yang mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya satu, Yesus Kristus. Menghalu. Karena Allah itu adalah kasih, kasih pula ajarannya. Bahkan musuh pun dikasihi. Kadang-kadang gini RK, susah kalau kita bercakap dengan orang halu ini. Berhalu di sini susah. Memang kenyataan seperti itu. Nggak kenyataan, itu hanya halumu. Kamu berhalusinasi kuat. Betul. Kakak ini kayaknya sering berimajinasi kayaknya ini. Karena dari cara kamu bicara itu, Dari kakak ini kamu sering menjelaskan berimajinasi kepadaku, kayaknya. kamu menjelaskan itu sama aku. Ya. Itu menunjukkan kamu itu berhalusinasi. Tidak. Kok Yesus nggak itu ada real. jelas? Yesus itu ada. Itu manusia. Dia mati, dia bangkit. Dia ada. Dia hidup. Dibangkitkan Allah. Bukan dibangkitkan Allah. Dia dibangkitkan Allah. Maaf, saya tidak kenal Allah. Allah negeri Mekah saya tidak kenal. Allah itu satu. Saya tidak kenal Allah negeri Mekah. Maaf, kalau kamu Langit, mengimani bumi, Allah itu Allah hanya satu, satu. saya mengimani Allah itu Esa. Bukan Allah yang satu. Allah yang satu. Saya tidak mengimani Allah yang satu. Satu itu berarti hanya kamu Tuhan. menghalusinasi. Allah itu Esa, bukan satu. Kalau tahu batu nggak? itu satu. Nah,
Batu itu satu, itu Gini, pasti. udah gini aku bilang samamu. Batu itu sebiji. Allah nggak sebiji. Adanya Yesus itu karena Allah ciptakan. Kamu tahu nggak? Siapa bilang Allah menciptakan Yesus? Allah- Sejak kapan Allah Allah menciptakan Yesus? Allah itu pencipta dan Yesus diciptakan. Ya, sekarang lebih berkuasa pencipta atau kamu bilang ciptaan? sama aku, kamu tanya sama aku, si Yesus itu nggak diciptakan. Ya, Oke, gini. ya. Lebih berkuasa pencipta atau ciptaan? Pencipta lebih berkuasa lah. Oke. Kalau pencipta lebih berkuasa, di mana Allah atau di manakah Jibril ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun di Khaibar oleh perempuan yang namanya Zainab? Silakan. Kamu berbicara fakta seperti itu. Kan saya bicara fakta. Itu Kalau Allah itu pencipta dan berkuasa, di manakah Nabi Muhammad, di manakah Allah, ya, dan di manakah Jibril ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun oleh seorang perempuan Yahudi yang namanya Zainab? Silakan. Di mana Allah? gimana aku baca komen jadi aku nggak fokus. Silakan. Karena Saya tanya ulang lagi. Saya tanya ulang lagi. Pertanyaanmu Saya tuh tanya kayak ulang lagi, nggak Rita. penting, Oke, nggak 4.000 penting. orang teman-teman. 4.000 orang-orang, silakan teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k, jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share-share-nya teman-temannya, jangan lupa share-share-nya. Gini Rita, dengarkan baik-baik. Ya. Ya. Jika Allah itu berkuasa, ya. Ya, di manakah Allah ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun? Tetapi kau tanya, makanya saya bilang Allah beda dengan Allahnya kami. Ya, kalau kamu tanya, di manakah Allahnya kami? Oke, Yesus pertanyaanmu dibangkitkan oleh Sang Bapa. Jadi begini, Sang Bapa apakah lebih berkuasa Sang Bapa daripada Allah? pertanyaanmu Karena Sang Bapa gini. Karena Sang enggak, Bapa, aku mau jawab satu pertanyaanmu nih. karena Sang Bapa bisa membangkitkan Satu Yesus. pertanyaanmu akan aku jawab sekarang, bisa? Silakan. Oke, pertanyaanmu di mana Allah ketika Nabi Muhammad kena racun? Di mana? Dia hanya menguji. Setiap nabi Sampai mati. enggak, Nabi Muhammad enggak mati diracun. Oke, silakan saya akan tunjukkan datanya. Silakan kamu ngomong, saya tunjukkan datanya. Silakan. Nabi Muhammad mati bukan diracun, Jadi Nabi Muhammad mati karena apa? Dia wafat karena memang udah azal. Memang udah usia, karena penyampaian risalah sudah lengkap dalam Al-Qur'an, makanya Allah. Kak, lihat ini Kak, Sahih Bukhari 4428. Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan kematiannya sering berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaibar. Dan saat ini aku merasa seolah-olah aortaku terpotong dari apa Kak? Kamu jangan baca itu. Itu Sabar. kadang-kadang- Dari apa ini Kakak? Itu Silakan buka Sahih Bukhari 4428. Hadis itu nggak kuat. Jadi kamu kalau mau Kakak, Imam Bukhari Kakak, coba. Disebabkan oleh makanannya aku makan di mana? Terpotong dari? Udah aku bilang samamu, hadis tuh nggak kuat. Jadi jangan dipercaya 100%. Nggak percaya lagi Kakak. Kenapa data yang saya tunjukkan selalu kau Imam Bukhari kau tolak nggak? Kau terima atau kau tolak? Nggak bisa 100% dipercaya. Jadi kamu nggak percaya Imam Bukhari? Lihat dulu hadisnya gimana. Cocok nggak dengan Sekarang Al-Quran? kamu benar Kalau atau cocok, tidak ya ini? Percaya. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak percaya. Kayak manapun nggak akan percaya. Gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan Al-Quran berarti nggak percaya gitu. Iya. Harus sama. Ya, jadi kamu nggak percaya dengan Imam Bukhari? Terlihat dulu gimana hadisnya. Tapi yang pastinya kamu itu halu. Yang halu ini saya tuh Kakak. Kamu halu.
Udah jelas Kakak. itu halu. Masa manusia dijadikan Tuhan? Nggak bisa. Karena memang dia Tuhan. Manusia jadi Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan jadi manusia itu mungkin. Pak. Oh enggak. Tuhan enggak akan dia mewujudkan diri dia manusia, enggak. Bertobat kakak. Aduh, Tuhan Yesus mengasihi kamu. enggak ada itu Tuhan Yesus enggak ada. Begitu baik Tuhan Yesus terhadap kamu. Enggak, bukan. Kasih Allah begitu besar lewat Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan, dia diciptakan. Hmm. Dia diciptakan. Oke, terserah kamu, hak kamu. Saya nggak mau memaksa kamu. Ya, tetapi Tuhan Yesus yang kau tidak percaya sebagai Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Membangkitkan karena Allah itu ngasih kuasa dengan Yesus. Oke, sekarang Allah Dengan, kasih kuasa nggak Isa, kepada Isa, Nabi bukan Muhammad? Yesus ya. Oke. Isa. Allah kasih kuasa nggak kepada Muhammad? Ada banyak. Oke. Pernah nggak Muhammad membangkitkan orang mati? Karena Allah nggak ngasih, nanti takut jadi fitnah, nanti kalian nanti kalian menuhankan. Nanti kalian menuhankan. Kalau seandainya sudah kita puasa, nah itu kamu udah kalah itu. Ini artinya kamu udah kalah. Kamu udah kalah. Di bawah aja kak ya. Di bawah aja.